Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Akbar Al-Faruqi dengan NIM C2110. Di sini saya dari kelompok 9 ingin mempresentasikan kajian yang kelompok kami bikin yaitu dengan judul Analisis Pertumbuhan, Reproduksi, dan Makanan Ikan Ekor Kuning, Case Kuning Blots 1791 yang ditangkap di Laut Natuna. Oke, kita mulai dari latar belakang. Penelitian ini pastinya kita latar belakangi dari awal yaitu perairan. Nah, perairan sendiri menurut di Indonesia khususnya perairan itu dikuasai di Indonesia dikuasai 70% oleh perairan dari seluruh total wilayahnya dan salah satu dari perairan ini adalah Laut Natuna. Nah, Laut Natuna ini terletak di Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau. Nah, selain itu, ini juga dilatar belakangi oleh biologi perikanan yang merupakan cabang ilmu biologi yang mempelajari salah satunya natural history yang mempelajari tentang pertumbuhan, reproduksi, dan makanan ikan agar pemanfaatannya keberlanjutan. Dan juga dilatar belakangi oleh ikan ekor kuning yang memiliki ciri fisik yaitu ekornya berwarna kuning dan juga populasi ikan ekor kuning ini tersebar di Asia Pasifik. Selanjutnya ada metode untuk praktikum laboratorium. Kita melakukannya di hari Sabtu jam 1 hingga jam 5 yang terletak di Laboratorium Biologi Perikanan. Dan untuk labcomnya itu hari Sabtu juga jam 8 hingga jam 5 yang terletak di ruang MSPI. Untuk alat bahannya bisa kita lihat ada sampel ikan, handphone, timbangan digital, mikroskop, trash bag, sarung tangan, laptop, dan masih banyak lagi yang bisa kita lihat saja pada gambar. Sebenarnya untuk prosedur pertumbuhan ini mulai dari kita siapin alat bahan, kita keringkan ikannya, kita ukur juga panjang, kita ukur bobotnya, kita analisis gonad, hingga kita ukur panjang usus dan kita masukkan sampelnya pada botol jar dan diberi formalin. Sebenarnya untuk prosedur reproduksi itu kita siapkan alat bahan, kita bagi gonadnya menjadi 3 bagian yaitu anterior, middle, dan posterior dan memakai 3 cara juga yaitu gravimetri, volumetri, dan juga gabungan. Dan kita ambil telur dari ketiga bagian tadi, dan kita tambahkan aquades dan dihomogenisasikan. Kita teteskan sampel ke kaca preparat, ukur diameter dan juga catat. Dan untuk prosedur makanan kita timbang bobot sampel awetan, ukur volumenya dan ambil sisa makanan yang masih ada dengan cara dikerik. Kita letakkan sisa makanan ke cawan, amati, terus kita tutup preparasi, teteskan ke sisi kanan, tengah, kiri kaca preparat. Pipet campuran sisa makanan dari Aquates. Oke, ini analisis datanya untuk pertemuan kita menggunakan rumus TFP dan juga HPB dan juga FK. Untuk reproduksi kita gunakan rumus nisbah kelamin, TKG, IKG, dan juga fekunditas dan diameter telur. Dan untuk makanan ini kan kita menggunakan rumus IP, luas relung, tumpang tindih, hubungan volume dengan panjang tubuh, dan juga rumus PUR. Nah, untuk kita masuk ke hasil, nah di sini dapat kita lihat di DFP distribusi frekuensi panjang itu selang kelas tertinggi itu terdapat di 139 dan hingga 147. Dan untuk HPB-nya itu nilai determinasinya itu 67%. Dan untuk faktor kondisinya bisa kita lihat ini relatif stabil dengan angka mendekati 1. Nah, selanjutnya ada HPB HPB jantan, HPB betina. Untuk HPB jantannya itu sendiri yaitu 63%, betina 70%, dan untuk FK jantannya itu juga relatif stabil. Dan untuk pola pertumbuhan ikan ekor kuningnya sendiri dapat kita simpulkan itu alometrik negatif. Dan untuk tabel hubungan panjang dan bobotnya sendiri itu dari 3 bulan tersebut totalnya yaitu untuk bulan Mei itu 83%, untuk bulan Juli 70%, dan untuk bulan September itu 83% juga. Dan untuk FK betina, nah di FK betina ini pada bulan September dapat sedikit penurunan dan naik lagi. Pada bulan Juli terdapat sedikit penurunan dan bulan September naik lagi. Dan untuk hasil reproduksinya sendiri itu pada tabel T-square nisbah kelamin dapat kita lihat nilai exit itu kurang dari X-step yang berarti dapat kita simpulkan bahwa hasilnya itu seimbang. Dan untuk
Dari TKG jantan dan betina sendiri itu didominasi oleh TKG 4. Dan untuk IKG jantan betinanya sendiri, dari hasilnya dapat kita lihat bahwa semakin tinggi nilai TKG maka semakin tinggi pula nilai rataan IKG-nya. Dan untuk eh, fekunditas panjangnya sendiri nilai determinasinya itu yaitu 0,32% dan untuk bobotnya sendiri itu 0,94%. Nah, untuk diameter telur sendiri bisa kita lihat hanya terdapat satu puncak yang berarti dia itu ikan tersebut total spawner. Selanjutnya ada makanan ikan. Nah, di dari hasil total IP-nya itu, makanan utama ikan ini yaitu diatom. Dan diikuti oleh untuk sebagai makanan pelengkap yaitu rhizosolinia dan ada juga makanan tambahan atau makanan lainnya. Dan untuk luas relungnya sendiri itu nilai BI pada jantan 5,45, 3382, 2445. Dan untuk nilai BI-nya 0,19, 3625, 324. Begitupun dengan betina. Dan untuk nilai tumpang tindihnya itu CH-nya itu 0,2931. Selanjutnya adalah hubungan volume makanan dan panjang tubuh ikan total. Untuk nilai determinasi tertinggi itu ada pada jantan yang menandakan bahwa dia hubungannya lemah antara tubuhnya dengan makanannya. Dan selanjutnya adalah hasil dari panjang usus relatif. Nah, di hasil panjang usus relatif ini bisa kita lihat yaitu 0,3066, yaitu kesimpulan itu di bawah satu. Nah, karena di bawah satu ini dapat kita simpulkan bahwa ikan tersebut karnivora. Nah, kesimpulan dari penelitian ini itu menunjukkan bahwa pertumbuhan ikan ekor kuning di perairan Natuna khususnya didominasi oleh kelompok ukuran menengah dengan pola pertumbuhan alometrik negatif, sehingga penambahan panjang lebih cepat dibanding bobot tubuhnya. Nisbah kelamin yang seimbang, di mana jumlah betina lebih banyak daripada jantan berpotensi mengaruhi peluang keberhasilan reproduksi. Sementara perkembangan diameter telur yang meningkat dari TKG awal hingga TKG akhir menunjukkan proses pematangan gonad yang berlangsung normal. Faktor kondisi juga yang bervariasi antar kelas panjang serta perkembangan telur yang optimal menggambarkan bahwa aspek pertumbuhan dan reproduksi ikan masih dipengaruhi oleh dinamika lingkungan perairan. Baik. Secara keseluruhan, parameter pertumbuhan, reproduksi, dan makanan menunjukkan bahwa ikan ekor kuning memiliki kemampuan adaptasi yang baik, namun tetap memerlukan pengolahan habitat yang optimal untuk menjaga keberlanjutan populasinya di perairan Laut Natuna. Selanjutnya untuk saran sendiri itu perlunya terus dipantau untuk mengantisipasi dampak tekanan penangkapan yang semakin meningkat. Oleh karena itu pengolahan perikanan sebaiknya mempertimbangkan periode pemijahan dengan menetapkan waktu penutupan penangkapan agar ikan dapat memijah dengan optimal. Upaya perlindungan habitat, terutama terumbu karang sebagai sumber pakan dari ikan ekor kuning ini, juga perlu diperkuat karena kondisi lingkungan sangat mempengaruhi terhadap pertumbuhan dan keberlanjutan stok ikan. Penggunaan alat tangkap juga hendaknya diarahkan pada jenis yang lebih selektif, sehingga ikan yang belum layak ditangkap itu tidak harus tertangkap gitu. Nah, jadi eh, selain itu, juga diperlukan penelitian lanjut terkait parameter populasi seperti mortalitas, laju eksploitasi, dan dinamika produksi biomasa agar rekomendasi pengelolaan yang lebih komprehensif dan berbasis ilmiah dapat disusun untuk mendukung keberlanjutan ikan ekor kuning di perairan Natuna. Oke, mungkin itu saja sekian dari presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.